Engkau Bapa yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur, berterima kasih, 1 bulan yang lalu kami bisa lalui bersama dengan Tuhan, penuh dengan kemurahan-kemurahan Tuhan. Dan saat ini Bapa yang baik, di dalam bulan yang baru, bulan yang ke-8 di tahun 2021 ini, kami dapat melihat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami, membuat kami semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, tolonglah kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu di dalam sukacita perenungan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan 1 bulan yang kita bisa lalui bersama dengan Tuhan di bawah kemurahan-kemurahan Tuhan. Dan saat ini merupakan hari yang pertama di bulan yang ke-8 di tahun 2021. Besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita di dalam bulan yang ke-8 yang akan kita lewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini di bawah satu kebenaran firman Tuhan, satu ayat yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-23. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-23, demikian kebenaran firman Tuhan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Sekali lagi saya bacakan saudara, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah satu tema, pemeliharaan Tuhan di bulan yang baru. Sekali lagi, tema kita adalah pemeliharaan Tuhan di bulan yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan yang lalu kita memberikan tema berbicara tentang kemurahan Tuhan. Dan tema kita untuk bulan ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, hidup dalam pemeliharaan Tuhan dikatakan saudara, maka Ia Tuhan akan pasti memelihara engkau. Itu merupakan satu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Apa yang dimaksud dengan hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Mari kita perhatikan saudara di dalam perenungan kita saat ini. Yang pertama dikatakan, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan adalah berarti hidup yang mengandalkan Tuhan. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan yang hidup di bawah pemeliharaan Tuhan, maka kita pasti dan harus mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, sebagai anak-anak Tuhan harus mengandalkan Tuhan. Kita bisa ada sampai saat ini menikmati setiap kemurahan Tuhan, itu karena apa? Kita mengandalkan Tuhan. Ya,
Kemudian kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Itu karena apa, saudara? Karena kita mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7, demikian kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya baca, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan orang yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Jadi kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Di dalam bulan baru ini, saudara, ada banyak hal yang Tuhan izinkan nantinya terjadi. Tetapi marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati kita sungguh-sungguh, menempatkan Tuhan menjadi yang prioritas dalam hidup kita, sehingga kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita, di dalam segala hal, melewati hari lepas hari, di dalam 1 bulan ke depan yang akan kita jalani. Luar biasa. Belajar terus, saudara, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan, saudara. Semua nyata di hadapan Tuhan. Kesehatan kita, perekonomian keluarga kita, bahkan apapun yang menjadi doa-doa kita, kerinduan kita semua, saudara, dalam segala hal, terlebih hati yang ingin dan terus-menerus setia mencintai Tuhan, itu yang lebih penting, saudara. Kita belajar terus. Ketika kita semakin hari semakin bergaul karib dengan Tuhan, setiap hari kita belajar semakin mencintai Tuhan, maka kita memiliki hati yang luar biasa, saudara. Apapun yang terjadi ke depannya, itu membuat kita kuat. Karena apa? Senjata kita tadi adalah mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, mari belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dikatakan di sini, saudara, orang yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dalam semua kehidupannya, hanya mengandalkan, hanya berharap, hanya berpegang teguh, dan hanya dikatakan, saudara, menyerahkan kekuatannya kepada Tuhan. Ya, dikatakan, saudara, menyerahkan hidupnya hanya dipimpin oleh Tuhan. Hidupnya diambil alih oleh Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan di sini, saudara, dia berharap kepada Tuhan, dia berpegang teguh kepada Tuhan, dia menyerahkan seluruh kekuatannya hanya kepada Tuhan. Dikatakan menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidupnya diambil alih oleh Tuhan. Sehingga yang kelihatan di dalam kehidupannya adalah semua kasih Kristus. Luar biasa, saudara. Kita hanya tinggal di dalam Kristus. Dan semua yang terjadi di dalam hidup kita, penyelesaiannya diambil oleh Kristus, diambil alih oleh Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami itu?
Satu, saudara, penyerahan hidup kita kepada Tuhan, pengandalan hidup kita akan Tuhan. Pergaulan intim kita kepada Tuhan itu membuat kita, saudara, bisa tenang di dalam Kristus. Kristus yang mengambil alih hidup kita. Saat-saat ini, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar lagi untuk melewati hari-hari yang akan kita lalui di depan. Kita belajar untuk menyerahkan sungguh-sungguh kehidupan kita kepada Tuhan, menyerahkan diri kita, belajar berpegang teguh hanya kepada janji dan firman-Nya, dan menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Yang dikatakan, saudara, kalau kita dipimpin oleh Tuhan, berarti kita siap memberikan hati kita untuk dipimpin dan kita diatur oleh Tuhan. Diambil alih seluruh kehidupan kita, saudara. Membuang kemauan keegoisan kita, membuang kepentingan-kepentingan kita, saudara. Melepaskan kedagingan-kedagingan kita, saudara. Melainkan rela hati kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Kehendak Tuhan saja yang jadi di dalam hidup kita. Pimpinan Tuhan saja yang terjadi, yang kita ikuti di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Tuhan ini luas, saudara, untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Cinta kasih kita kepada Tuhan, kekuatan kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan untuk kita miliki semuanya, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Tuhan dikatakan di sini yaitu menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Yang hanya berharap kepada Tuhan. Orang yang tidak gampang menyerah, itulah kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Tidak gampang menyerah. Orang yang setia kepadanya melalui pengharapannya. Sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita setia karena apa, saudara? Ada kasih Kristus di dalamnya. Karena apa? Karena kita mengandalkan Dia. Kita melihat dengan mata rohani kita. Kristus memegang tangan kanan kita untuk melewatkan semua pergumulan kita, untuk melalukan semua pergumulan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Mengandalkan Tuhan, berserah sungguh-sungguh, dan mengandalkan Tuhan itu, di dalamnya ada indahnya pengharapan-pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Hiduplah di dalam pengharapan yang Tuhan berikan. Di dalam bulan yang akan kita jalani ini, saudara, hari demi hari yang akan kita jalani ini, pengharapan yang Tuhan berikan itu pasti nyata dalam hidup kita. Yang terpenting, kita setia mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Maka semua pengharapan kita, doa-doa kita akan terjawab dan Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, dikatakan bagaimana caranya, saudara? Ya, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Tuhan tersebut? Bagaimana caranya supaya kita tetap dipelihara Tuhan? Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita? Yang kedua dikatakan, yang dimaksud dengan pemeliharaan Tuhan adalah yaitu kita yang menikmati kemurahan Tuhan. Jadi yang dipelihara oleh Tuhan, di bawah pemeliharaan Tuhan adalah orang-orang yang menikmati
semua kemurahan Tuhan. Saudaraku, di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang ke-6, kebenaran firman Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi saudara, Mazmur pasal 23 ayatnya yang ke-6, kebenaran firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, orang yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan adalah orang yang menikmati kemurahan Tuhan. Nah, kita dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, ya, adalah kita ini anak-anak Tuhan yang selalu menikmati kemurahan Tuhan. Jadi ketika Tuhan pelihara kita, pemeliharaan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, berarti itu semata-mata pemeliharaan Tuhan itu hanya kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, seperti itu saudara. Jadi kalau saya bisa ada sampai sekarang, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi semua kita bisa ada sampai sekarang Tuhan izinkan, itu karena kemurahan Tuhan. Nah, saudaraku, orang yang sadar bahwasannya dia boleh ada sampai saat ini semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan saja, ya, sehingga dia dikatakan akan selalu bersyukur saudara dengan apa yang ada yang Tuhan berikan kepadanya. Selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, kita semua saudara, yang menikmati pemeliharaan Tuhan, yang hidup di bawah pemeliharaan Tuhan, berarti kita adalah anak-anak Tuhan yang menikmati kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sadar saudara, ada kesadaran di dalam hidup kita, kalau saya bisa ada sampai saat ini, itu semua kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, maka wajiblah kita saudara bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti tidak pernah lupa untuk bersyukur. Anak-anak Tuhan pasti di dalam hidupnya selalu bersyukur. Bersyukur menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Mari kita terapkan itu saudara di dalam hidup kita. Mari kita belajar bersyukur menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Belajar bersyukur saudara. Apapun yang harus kita lewati, kita belajar bersyukur. Mungkin ada rencana kerinduan kita di bulan yang lalu belum dapat terlaksana. Kita harus belajar bersyukur. Kita mensyukuri itu kepada Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah terlambat kepada kita saudara. Kemurahan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersyukur. Menaikkan syukur kepada Tuhan buat semua kemurahan-kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Sungguh indah saudara, sangat begitu mulia ketika kita menaikkan syukur kita hanya kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Aku ada sampai saat ini Tuhan semua karena semata-mata pemeliharaan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
bagian firman Tuhan ini mengatakan kepada kita dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Orang yang dipelihara oleh Tuhan akan selalu menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan seumur hidupnya. Haleluya. Seumur hidup kita, saudara, akan menikmati kemurahan Tuhan. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Kasih kemurahan Tuhan selalu Tuhan berikan kepada kita. Apa yang menjadi kesimpulan dalam bagian firman Tuhan ini, saudara? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Orang yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan adalah orang yang menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan dengan bersyukur selalu kepada Tuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan, kita imani pemeliharaan Tuhan itu terus-menerus terjadi di dalam hidup kita, saudara. Orang yang dipelihara oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita dapat menikmati kemurahan Tuhan dengan selalu bersyukur kepada-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pemeliharaan Tuhan itu pasti di dalam hidup kita. Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan selalu menjaga kita. Tidak pernah terlambat. Tuhan melingkupi kita dengan kasih-Nya. Tuhan memelihara kita dengan kuasa-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada bulan yang baru ini marilah kita terus belajar mengandalkan Tuhan. Kita menikmati pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi kita. Cinta kasih Tuhan tidak pernah terlambat kepada kita. Imanilah saudara, hari lepas hari yang akan kita lewati. 31 hari ke depan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dalam pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan kesehatan kita. Pemeliharaan Tuhan akan kekuatan kita. Pemeliharaan Tuhan terjadi buat anak-anak kita. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam pernikahan kita. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam pundi-pundi berkat kita. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudaraku, begitu indah, begitu mulianya yang Tuhan berikan kepada kita. Maka layaklah kita bersyukur kepada-Nya, saudara. Layaklah kita semakin hari semakin mencintai Tuhan di dalam hidup kita. Hanya satu senjata kita, saudara. Andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita. Andalkanlah Tuhan dalam semua hal di dalam hidup kita. Dan nikmatilah dengan syukur setiap kemurahan-kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu. Bersyukur, berterima kasih buat semua cinta kasih Tuhan bagi kami. Kami sungguh bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Engkau dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk bulan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk pemeliharaan Tuhan yang pasti nyata terjadi di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap kerinduan hati kami. Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin kami. Supaya kami semakin hari semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Belajar
melangkah terus bersama dengan Tuhan, menikmati cinta kasih kemurahan-kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami rindu di dalam setiap kehidupan kami ini. Biarlah Bapa nama-Mu dipermuliakan, nama Tuhan yang disanjung dan ditinggikan. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan terjadi bagi kesehatan kami, kekuatan kami, keluarga kami, anak-anak kami, keuangan perekonomian kami, bahkan setiap aspek kehidupan kami. Tuhan ada untuk memelihara kami. Tuhan peliharalah kami anak-anak-Mu Bapa. Dalam keadaan wabah pandemik yang masih terjadi, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ambil alih kembali. Bapa, pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-puji termulia nama-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam sebulan yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Ini syukur kami Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang Kudus, kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya.